Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di pertemuan keempat. Untuk pertemuan keempat ini, materi yang akan kita pelajari bersama adalah cara efektif mencari jurnal ilmiah. Jadi nanti di sini harapannya teman-teman akan mendapatkan panduan untuk bagaimana mengakses database yang ada di dalam mencari sumber atau jurnal ilmiah. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan keempat ini, yang pertama mengidentifikasi database jurnal bereputasi. Yang kedua, menggunakan Boolean operators untuk pencarian efektif. Yang ketiga, menyaring hasil pencarian berdasarkan relevansi dan kredibilitas. Yang keempat, mengelola referensi jurnal dengan aplikasi manajemen referensi. Harapannya setelah mengikuti kegiatan di pertemuan ini, teman-teman bisa memanfaatkan database sehingga nanti bisa mendapatkan sumber berupa jurnal ilmiah yang dapat teman-teman gunakan di dalam menyusun rancangan proposal di metode penelitian kuantitatif dan eksperimen ini. Nah, ini ada 3 jenis database ilmiah yang nanti bisa teman-teman gunakan. Ada yang open access, ini artinya gratis dan mudah diakses. Gratis nanti sumber atau jurnal atau artikel itu nanti bisa teman-teman unduh. Full text-nya, itu ada Google Scholar, ada DOAJ, ada ResearchGate. Kemudian ada yang berbayar. Nah, ini teman-teman bisa akses di perpustakaan kampus, sehingga nanti teman-teman bisa mengunduh sumber dalam full text di Scopus, di Web of Science, atau di Science Direct. Kemudian ada database yang memang itu spesifik bidangnya. Jadi ada bidang-bidang tertentu yang itu skopnya memang khusus. Ada yang PsycInfo, ada ERIC, dan ada PubMed. Teman-teman bisa mencari terlebih dahulu bidang-bidangnya itu apa, kemudian memanfaatkannya. Oke. Langkah pertama, teman-teman tentu harus sudah punya topik riset yang akan menjadi riset penelitian teman-teman nantinya. Nah, topik riset ini akan menentukan kata kunci yang akan teman-teman tetapkan di dalam mencari sumber di database tadi. Oke, setelah punya topik riset, maka teman-teman bisa menentukan kata kuncinya. Misalnya, boredom and learning motivation among students. Jadi ini teman-teman akan meneliti tentang kebosanan dan motivasi belajar pada siswa. Nah, nanti teman-teman perlu untuk mencari sinonim atau padanan kata dan istilah ilmiah yang relevan atau sama dengan fenomena yang teman-teman akan teliti, yang nanti akan jadi kata kunci. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan strategi tertentu di dalam mencari sumber. Ada yang namanya Boolean operators. Nah, ini adalah strateginya. Nanti ketika teman-teman sudah menetapkan kata kunci, kemudian menuliskan kata kunci di dalam database, ada cara yang bisa teman-teman lakukan. Misalnya,
ketika teman-teman ingin menggabungkan dua konsep, boredom dan motivasi, kemudian berharap mendapatkan sumber yang di dalamnya ada dua kata kunci tersebut, maka teman-teman gunakan kata and. Kalau teman-teman menuliskan boredom and motivation, nanti cakupan sumber yang dicari itu mencakup semua sumber yang ada kata boredom dan motivation. Kemudian, kalau teman-teman ingin memperkaya cakupan sumber yang nanti bisa didapatkan terkait boredom, nah dari kata yang serupa atau sinonimnya, teman-teman bisa menambahkan di sana. Misalnya, teman-teman bisa menambahkan apati. Jadi, ketika mengetikkan kata kunci, teman-teman bisa mengetikkan boredom or apati. Nah, kalau teman-teman ingin membatasi hasilnya dengan konsep lain yang serupa, tetapi itu sebenarnya bukan masuk di kajian teman-teman, teman-teman bisa menggunakan kata not. Misalnya, teman-teman hanya ingin mencari tentang boredom, tetapi tidak mau memasukkan depression. Ini keduanya sama-sama berkaitan dengan emosi, tetapi yang spesifik ingin teman-teman cari adalah boredom. Maka ketika mengetikkan kata kunci, teman-teman bisa mengetikkan boredom, not depression. Sehingga nanti sumber yang di dalamnya ada depression dan boredom itu akan dihapus. Tidak menjadi sumber yang akan masuk di dalam cakupan hasil pencarian. Nah, kalau teman-teman yang dicari itu adalah fenomena yang bentuknya frasa atau lebih dari satu kata, maka teman-teman berikan tanda petik. Misalnya, bukan hanya boredom, tapi akademik boredom. Maka teman-teman bisa memberikan tanda petik di antara akademik boredom. Nanti hasil cakupan yang keluar adalah sumber yang mencakup dua kata tersebut. Nah, kemudian kalau teman-teman juga ingin memperluas cakupan hasil pencarian, ada satu kata yang itu punya beberapa bentuk kata atau variasi, teman-teman bisa menambahkan tanda bintang atau truncation. Nah, ini misalnya teman-teman ingin mencari yang berkaitan dengan motivation. Nah, kadang-kadang di artikel atau sumber itu dituliskan dengan motivated. Maka yang teman-teman lakukan adalah mengetik motif, kemudian diberi tanda bintang, maka semua sumber yang ada kata motif dan apapun di belakangnya itu akan masuk di hasil cakupan. Nah, ini akan memudahkan teman-teman. Kemudian, dari boolean operator sebelumnya, and, or, not, kemudian ada tanda petik, kemudian ada tanda bintang, itu bisa teman-teman kombinasikan. Umumnya kita mengkombinasikan antara variabel dan konteks penelitian. Begitu. Misalnya kita ingin mencari sumber tentang kebosanan akademik dan motivasi belajar atau keterlibatan siswa di sekolah, maka kita akan mengetikkan akademik boredom, tentu di dalam tanda petik, and learning motivation, ya karena ini frasa ada tanda petik, or student engagement. Nah, ini berarti nanti jurnal yang isinya tentang academic boredom dan learning motivation atau student engagement ditambah end school itu akan masuk di cakupan hasil pencarian. Dari sini teman-teman paham bahwa semakin baik kita menetapkan kata kunci dan kombinasinya, maka hasil cakupan pencarian kita akan lebih
spesifik sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Nah, kemudian ketika kita sudah menetapkan kata kunci dengan strategi boolean, maka kita akan mencari di database yang jenis-jenisnya sudah dijelaskan di depan. Yang pertama, mencari di Google Scholar. Ini adalah langkah-langkahnya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentu saja tanpa melihat langsung, teman-teman akan kebingungan. Maka di sini teman-teman bisa mengakses video yang ada di dalam slide ini. Berikutnya, teman-teman cari di DOAJ atau Directory of Open Access Journal. Sama dengan Google Scholar, database ini free gitu ya, atau open access. Jadi teman-teman bisa mengikuti langkahnya. Langkah 1, 2, 3, 4, 5 untuk mencoba. Apabila masih kesulitan, teman-teman bisa klik link video tutorial yang ada di slide ini. Berikutnya, teman-teman mencari di Scopus. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, Scopus ini termasuk di database yang berbayar, sehingga ketika teman-teman ingin mengakses Scopus, teman-teman bisa mengakses di perpustakaan kita. Langkah-langkahnya seperti yang ada di PPT ini, ada langkah 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa klik video tutorial yang ada. Nah, ini adalah database jurnal lainnya. Teman-teman apabila tertarik atau merasa open access directory atau database yang free itu kurang, teman-teman bisa mengakses di sini. Ada ERIC, ada PubMed, ada Science Direct, dan ada Fingerlink. Ini fokusnya seperti yang terlihat, ada yang di pendidikan, ada di kesehatan dan psikologi, kemudian multidisiplin, dan ada di bidang fokusnya psikologi dan sosial. Nah, ini tentunya akan memudahkan teman-teman di dalam mencari sumber yang sesuai dengan topik riset teman-teman. Manajemen referensi. Oke, jadi manajemen referensi ini sebenarnya adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menggunakan sumber-sumber referensi seperti artikel jurnal, buku, dan situs web untuk karya ilmiah dan penulisan lainnya. Proses ini nantinya akan membantu teman-teman sebagai peneliti untuk menciptakan kutipan atau sitasi yang akurat di dalam badan teks atau di dalam draft rancangan penelitian teman-teman, gitu ya. Ini akan menghindarkan penulisan daftar pustaka yang kurang tepat, karena dia akan menuliskan atau menciptakan sitasi yang akurat, karena kita mendapatkan sumber dari database. Kemudian proses ini juga akan membantu teman-teman untuk menjaga integritas akademik, menghindari plagiarisme, dan tentu saja mempermudah pembuatan daftar pustaka. Dari penjelasan itu, kita bisa tahu bahwa fungsi dan manfaat dari manajemen referensi itu ada 5. Yang pertama, pengumpulan dan pengelolaan sumber. Jadi, kita akan mengumpulkan semua sumber yang digunakan dalam penelitian dan akan melakukan penyimpanan terstruktur. Nah, yang kedua ada penyimpanan metadata. Sumber yang sudah kita dapatkan itu akan disimpan. Jadi, informasi seperti penulis, judul, tahun terbit, atau jurnal yang menerbitkan itu semuanya dalam bentuk
digital atau metadata. Kemudian akan membantu kita untuk penciptaan kutipan dan daftar pustaka. Kalau kita sudah menggunakan manajemen referensi, kita akan menghasilkan kutipan yang akurat dalam teks dan daftar pustaka secara otomatis sesuai dengan gaya penulisan yang diinginkan. Misalnya, apabila jurnal yang nanti kita ingin terbitkan mintanya gaya penulisan APA, kita bisa otomatis memindah ke APA atau set APA. Nah, tapi kalau misalnya draftnya itu mintanya gaya IEEE seperti di UMSIDA, itu teman-teman juga bisa set secara otomatis ke dalam bentuk IEEE. Nah, yang keempat, penghindaran plagiarisme. Kenapa? Karena dengan manajemen referensi, kita memastikan setiap ide atau informasi yang kita ambil dari sumber lain itu dirujuk dengan benar, gitu ya. Jadi tidak sembarang ambil sehingga dapat terhindarkan dari plagiat. Kemudian yang terakhir ada verifikasi informasi. Ini akan memudahkan pembaca yang akan membaca artikel kita nanti atau penelitian kita nanti untuk memverifikasi informasi dengan menyediakan rujukan yang jelas ke sumber aslinya. Ya, karena kita sudah mengumpulkan dan mengelola sumber yang kita gunakan, kemudian kita tuliskan sebagai kutipan dan daftar pustaka. Nah, itu akan bisa diakses oleh pembaca naskah kita. Ada beberapa referensi yang teman-teman bisa gunakan di dalam melakukan manajemen referensi. Jadi aplikasinya ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote. Ini dipilih salah satu, tidak perlu digunakan semuanya. Teman-teman tinggal memilih mana yang paling mudah digunakan di dalam laptop teman-teman atau device teman-teman di dalam menyusun naskah gitu. Jadi ini adalah langkah-langkahnya. Ini contoh penerapannya, nanti kita langsung saja. Misalnya saja kita mau mencari dan mengunduh jurnal dengan publish or perish. Jadi ini salah satu alat yang digunakan untuk mencari sumber dalam satu tempat yang nanti akan teman-teman secara otomatis bisa simpan di aplikasi Reference Manager atau manajemen referensi. Ini teman-teman bisa gunakan, tapi karena ini bentuknya aplikasi, teman-teman harus mengunduh dulu. Jadi itu ada alamat unduhannya dan ada cara untuk menggunakannya. Video tutorial menggunakan Mendeley atau Zotero bisa teman-teman klik di link ini. Jadi, teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan, boleh menggunakan Mendeley, boleh menggunakan Zotero. Salah satunya saja, karena fungsinya sama. Tinggal dipilih mana yang teman-teman lebih mudah di dalam menggunakannya. Oke, kita berada di akhir bagian, yaitu kesimpulan dan tips. Kesimpulannya, ini adalah langkah-langkah yang perlu teman-teman lakukan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dari awal. Yang pertama, tetapkan topik riset. Dari topik riset yang sudah ada, tetapkan kata kunci dengan strategi boolean. Kemudian, lakukan pencarian di database dengan kata kunci tadi. Setelah mendapatkan sumber yang sesuai dengan topik penelitian teman-teman, silahkan diatur dan disimpan di aplikasi manajemen referensi. Karena itu nanti akan memudahkan di dalam penggunaan
sumber atau mengakses kembali sumber. Tips yang pertama, gunakan kombinasi boolean untuk hasil optimal. Kemudian, filter berdasarkan tahun dan peer review. Kemudian, gunakan database sesuai bidang supaya sesuai dengan cakupan penelitian teman-teman. Dan tentu saja simpan dan kelola referensi secara sistematis. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.